Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Silvi Arianti, SPAM. Hari ini bertindak sebagai MC untuk webinar Apoteker Guru Tamu pada tanggal 8 Oktober 2020. Adapun susunan acaranya untuk hari ini adalah yang pertama, kita akan mengenal satu pembukaan. Yang kedua, pemutaran lagu Indonesia Raya dan Himne IAI. Yang ketiga, sambutan Ketua PC IAI Muba yang akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Dedi Trisaputra SPAM. Yang keempat, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Dr. Muhammad Ihsan MKes. Yang kelima, pemutaran video kompetensi video edukasi Hari Apoteker Sedunia di 2020. Yang keenam, diskusi. Yang ketujuh, penutupan. Untuk diskusi, rekan-rekan sekalian yang telah disediakan. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga acara ini semua lancar dan terkendali. Untuk itu, kita lanjut ke acara berikutnya, pemutaran lagu Indonesia Raya dan Himne IAI. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu, tanahku hikmat, rakyatku semuanya, nasibnya bangga badannya. Mana Mas Ajis? Nah.
Baiklah, kita masuk ke acara berikutnya. Sambutan dari Ketua PCIAI MUBA yang akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Dedi Tri Saputra, SPAM. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa masih dalam acara webinar apoteker menjadi guru ya. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah juga kita pada hari ini masih dalam keadaan sehat dan walafiat. Karena kita tahu sekarang khususnya daerah MUBA kasus COVID-19 masih tinggi. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat serta salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas berkat bimbingan beliau kita bisa hijrah dari zaman kejahilan menuju zaman sekarang. Baiklah, saya selaku Ketua Ikatan Apoteker Musi Banyuasin PC Musi Banyuasin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia maupun adik-adik yang ikut pada acara ini sehingga bisa lebih mengenal apa itu si apoteker. Di sini perlu saya sampaikan, apoteker ialah suatu bidang ilmu yang jelas tak suaranya halo? Putus tadi? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Jelas Pak Ketua, lanjut. Lanjut ya? Oke, terima kasih. Jadi ini ialah suatu wadah organisasi apoteker di Musi Banyuasin. Sekarang ini jumlah anggota kita ini berjumlah 56 anggota. Adapun merata di Kabupaten Musi Banyuasin ini baik itu di puskesmas, rumah sakit maupun apotik dan di instansi pemerintah. Kenapa diadakan acara webinar ini menjadi guru tamu di SMA? Karena kita sebagian dari profesi kita itu pengabdian kepada masyarakat. Adapun tema pada hari ini yaitu cermati menyikapi informasi dan peredaran obat secara online. Karena sekarang orang sudah mulai informasi ini terbuka, bagaimana informasi yang mau kita dapati tinggal kita klik di HP semuanya ada. Maka dari PP berinisiatif untuk mengadakan acara ini untuk mengedukasi adik-adik khususnya di SMA karena acara ini serentak di seluruh Indonesia ya. Semestinya acara ini dilaksanakan tanggal 25 September dan kita undur menjadi hari ini serentak di Indonesia. Pada tahun kemarin kita sudah mengadakan acara ini yaitu acara apoteker cilik. Yaitu kita laksanakan di SD Istiqomah dan alhamdulillah mendapat rekor Museum Indonesia kalau nggak salah ya kawan-kawan ya. Itu dengan peserta terbanyak alhamdulillah. Jadi tahun ini memang kita mengadakan edukasi ke SMA. Nah, harapannya dengan adanya kegiatan ini, adik-adik yang di SMA dapat menyampaikan informasi yang nanti akan disampaikan oleh apoteker tamu yang akan disampaikan oleh Mas Ikhwan. Apa sih cara mencermati penggunaan obat itu mulai dari pembelian, penyimpanan, pemakaian sampai ke pembuangan atau pemusnahan obat tersebut. Karena obat ini seperti bisa bermata dua. Kalau kita tidak benar dalam penggunaan atau penyimpanannya akan menjadi
racun. Jadi mudah-mudahan harapan saya dengan adanya kegiatan ini, pertama adik-adik lebih mengenal itu apa sih apoteker itu. Dan apa sih pekerjaan-pekerjaan apoteker itu yang mereka laksanakan. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya, setiap kali membutuhkan obat, tanyakan pada apoteker Anda. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan kepada panitia saya ucapan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Apoteker dari Trisaputra SPAM yang telah menyampaikan kata sambutannya. Kemudian kita lanjut ke acara inti kita. Acara kita hari ini yaitu dengan penyampaian materi oleh Bapak Apoteker Dr. M. Ihwan MKes yang dengan tema kita hari ini yaitu adalah cermat menyikapi informasi dan peredaran obat online. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Musi Banyuasin, Bapak Apoteker dari Trisaputra SPAM. Yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Apoteker Silvi SPAM. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Musi Banyuasin yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang saya sayangi kepada seluruh siswa-siswi sekolah menengah atas dari berbagai sekolah yang menyempatkan diri untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam acara ini. Baiklah, dalam acara Hari Farmasi Sedunia ini, Apoteker Indonesia mengadakan sebuah acara yang bertema cara cermat menyikapi informasi dan peredaran obat secara online. Kenapa tema ini dipilih? Karena pada saat ini hampir seluruh barang-barang yang ada di pasaran itu mulai dipesan atau diperjualbelikan dalam bentuk online. Hal tersebut juga baik untuk peredaran makanan, jasa, membersihkan rumah, memotong rambut, dan barang-barang lainnya, terutama begitu juga dengan obat, sekarang sudah mulai dipesan secara online melalui platform-platform yang sudah banyak beredar di Indonesia. Nah, bagaimana cara menyikapi kita untuk memilih obat ini agar obat yang kita dapatkan merupakan obat yang asli dan terjamin mutunya dan kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan untuk pengobatan kita. Kita lanjut ya. Next. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ada nggak di sini adik-adik yang ingin menjadi seorang apoteker? Nah, sebelum kita menginginkan menjadi seorang apoteker, maka kita harus tahu dulu apa itu apoteker. Kalau kita ditanya, apa itu apoteker? Pasti jawaban yang paling banyak. Kemarin saya sudah survei, menanya kepada masyarakat, ternyata ketika disebut seorang apoteker, maka yang dijawab adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa itu obat, dan obat. Nah, padahal apoteker itu tidak hanya berkutik atau berprofesi sebagai orang yang membuat, menyimpan, mendistribusikan, dan memberikan obat saja, akan tetapi bisa dalam bidang-bidang lain. Contohnya seperti bidang industri, bidang pabrik jamu. Jadi perbekalan farmasi itu sangat banyak. Ya, jadi bisa dari makanan, bisa dari minuman, bisa dari kosmetik, bisa alat-alat kesehatan, dan juga obat. Nah, nanti obat ini juga ada pembagian-pembagiannya. Nah, sebelum kita melanjut ke sana, kita harus kenal dulu. Nanti ada klasifikasinya, yaitu dari bawah kita kenal dengan istilah namanya jamu. Kemudian naik lagi ke atas adalah herbal, obat
standar. Kemudian naik lagi ke atas, nanti ada namanya fitofarmaka, dan terakhir adalah obat. Nanti obat ini ada pembagian-pembagiannya lagi. Nanti kita akan jelaskan di slide-slide selanjutnya. Jadi sebenarnya ruang lingkup apoteker ini ketika kita bertugas itu sangat luas sekali. Di bidang obat-obatan kita bisa bertugas di apotik, bisa tugas di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik. Nah, dalam bidang jamu ataupun obat herbal, nah kita bisa juga berperan aktif di industri-industri atau di PT-PT perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang herbal tersebut. Nah, kalau dalam bidang makanan, kita juga bisa menjadi seorang pengawas dalam bidang makanan. Di mana tempatnya? Bisa di Badan Pengawasan Obat dan Makanan, bisa di Balai Pengobatan, di Balai Kesehatan, ataupun di Dinas Kesehatan. Di situ kita punya peran untuk mengawasi seluruh alur dan mekanisme perizinan dan lain sebagainya terkait dengan makanan, minuman, dan juga alat-alat kesehatan. Selain itu, ingin jadi apa lagi? Nah, kita juga bisa menjadi seorang ASN ya. Jadi kalau kita lulus sebagai sarjana farmasi, kemudian kita melanjutkan kuliah profesi apoteker, nah kita nanti bisa tes ASN. Nah, kalau kita lulus, maka kita langsung masuk ke golongan 3B. Kita disetarakan dengan profesi, yaitu profesi dokter dan juga profesi apoteker, dan juga S2 langsung masuk ke golongan 3B. Nah, nanti kalau kita jadi ASN, kita di mana saja? Nah, banyak tempatnya. Selain tempat yang telah saya sebutkan tadi, kita juga bisa menjadi kepala dinas. Kalau kita sudah berkarir lebih tinggi lagi, bisa juga jadi kepala Badan POM, bisa juga jadi rektor di universitas. Contohnya Universitas Erlangga yang ada di Surabaya, itu rektornya seorang apoteker. Kemudian kepala Balai POM Sumatera Selatan itu juga dari apoteker. Kemudian kepala BPJS di Provinsi Sumatera Selatan itu juga seorang apoteker. Nah, berarti kita di ASN juga mempunyai kontribusi yang sangat besar seorang apoteker dalam melayani masyarakat secara luas. Selain itu juga kita bisa menjadi seorang guru di sekolah menengah farmasi, atau di guru di SMP atau di SMA juga bisa. Atau kita bisa juga kalau sudah lulus S2 bisa juga menjadi seorang dosen di perguruan tinggi ataupun menjadi seorang peneliti di laboratorium. Nah, sebenarnya kuliah kefarmasian itu dari awal sudah didesain kita dijadikan seorang laboran atau seorang peneliti yang banyak berkutit di laboratorium. Nah, di situ kita sebenarnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bagaimana caranya dalam menganalisis obat, dalam mengembangkan obat. Akan tetapi dalam perjalanannya sekarang sudah banyak sekali apoteker-apoteker yang bekerja di berbagai lini yang ada di perusahaan-perusahaan ataupun tempat-tempat pemerintah yang ada di Indonesia ini. Nah, sebagai pengalaman, saya juga dulu ketika lulus sebagai apoteker, saya langsung menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan. Nah, di situ saya memanage barang-barang kefarmasian, memanage SDM dan lain sebagainya di kantor perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya ini agak berbeda dengan teman-teman yang lain, tetapi menjadi seorang manajer juga menjadi pilihan kita seorang apoteker untuk berkarir. Selain itu juga kita bisa menjadi seorang TNI ataupun Polri. Jadi prosesnya ketika kita sudah lulus sarjana farmasi dan melanjutkan studi apoteker, kita juga bisa tes menjadi seorang TNI ataupun Polri. Nanti di sana kalau kita lulus, kita nanti diadakan pelatihan, kalau tidak salah selama 6 bulan, kita dilakukan pelatihan sebagai seorang TNI maupun Polri, kemudian setelah itu baru kita dilantik sebagai perwira di Tenaga Republik Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia. Next. Nah, itulah tadi ruang lingkup yang sangat luas sebagai orang apoteker untuk bisa mengabdi melayani masyarakat. Next. Jadi untuk adik-adik nanti kalau misalkan bingung apoteker itu kerjanya ngapain aja, nah nanti itulah tadi gambaran sekilas apoteker ya. Kalau di perusahaan dia juga bisa menjadi seorang kepala quality control dan quality analyst untuk sebuah produk yang akan dihasilkan, baik itu produk dalam bentuk obat maupun jamu ataupun herbal ataupun kosmetik dan lain sebagainya ya.
Nah, di slide ini kita diperlihatkan proses pembuatan obat baru. Jadi kalau secara umum di Indonesia itu peran apoteker itu dimulai dari membuat obat ya, membuat obat. Nah, membuat obat ini sampai jadi sebuah obat tidaklah prosesnya sangat mudah. Jadi prosesnya sangat panjang sekali, membutuhkan waktu puluhan tahun, bisa jadi sampai ratusan tahun juga, tergantung dari obat yang dianalisis. Nah, kemarin kita lagi viral nih di YouTube ya dan di televisi, ada seorang yang katanya profesor dengan waktu yang sangat singkat kemudian menemukan obat anti COVID-19. Nah, ini sebenarnya ini sangat perlu dipertanyakan secara mendalam lagi karena proses pembuatan obat tidak sebegitu instannya. Kita perlu proses yang panjang. Kira-kira prosesnya seperti yang digambarin. Jadi pertama, seseorang yang akan ingin menemukan obat baru itu melalui telaah, yaitu namanya studi literatur kalau kita bilangnya ya. Studi literatur itu mengumpulkan data-data, segala bentuk data yang berhubungan dengan obat yang kita ingin teliti. Profilnya bagaimana, tumbuhnya di mana, cara tumbuhnya bagaimana, iklimnya berapa, di ketinggian tanah berapa, dan lain sebagainya, itu semuanya harus kita ketahui dalam studi literatur itu tadi. Jadi setelah kita mendapatkan semua data-data yang terkait dengan apa yang ingin kita teliti tersebut, barulah setelah itu kita melakukan pengujian di laboratorium, ya, namanya pengujian secara empiris. Kalau tadi namanya uji secara kualitatif. Kalau ini namanya uji secara kuantitatifnya, kita secara empiris di laboratorium. Nah, di laboratorium tersebut tidak gampang. Kita harus menemukan dulu panjang gelombang obatnya, ditemukan dalam panjang gelombang berapa. Nah, itu menggunakan alat-alat di laboratorium seperti contohnya alat-alat UPP, HPLC, PCR. Itu membutuhkan alat-alat yang sangat canggih yang ada di laboratorium. Biasanya sudah hanya akan ada di laboratorium penelitian atau untuk pembelajaran biasanya ada di laboratorium di universitas, farmasi ataupun universitas yang lain. Nah, setelah kita mendapatkan data-data pengujian dari laboratorium tersebut, maka nanti ditemukan, oh ternyata misalkan kita ingin mengetahui tumbuhan kayu putih itu mengandung eukaliptus. Nah, kemarin lagi viralnya juga ada yang menyatakan kalau tumbuhan kayu putih itu mengandung eukaliptus yang dapat menyembuhkan atau dapat mengurangi dari penyebaran COVID-19. Nah, itu juga tidak gampang prosesnya. Itu harus kita lihat dulu. Kita ambil sampelnya, kemudian kita cek di laboratorium, kemudian kita lihat panjang gelombangnya, muncul nggak tuh senyawa aktif eukaliptusnya itu di alat tersebut, di panjang gelombang berapa dan berapa kadarnya. Nah, itu kadarnya juga harus kita ketahui dan kita juga harus mengetahui di studi literatur tadi dalam dosis berapa si eukaliptus tadi itu mampu untuk menjadi suatu obat yang bisa menyembuhkan atau mengurangi dari penyakit COVID-19 tadi. Nah, dari situlah nanti didapatkan hasilnya. Jangan-jangan satu dosis penggunaan dari eukaliptus tadi membutuhkan beberapa ton atau beberapa truk tumbuhan kayu putih ternyata dalam satu dosis pemakaian. Nah, ini kan tidak fleksibel dan juga tidak gampang begitu saja ya, karena nanti mempengaruhi faktor ekonomi juga di masyarakat. Ya kan nggak misalkan sekali kita minum obat dengan harga 55 juta misalkan, mungkin nggak. Nah, itu kan rasanya tidak fleksibel untuk diaplikasikan di masyarakat. Makanya nanti mungkin bisa diaplikasikan dalam bentuk obat lain, misalkan dalam bentuk zat aktifnya digabungkan di suatu benda, kalung atau bagaimana yang efeknya hanya membantu mensterilisasi dari atau menjadikan desinfektan bagi tubuh kita, tapi tidak sebagai obat yang dapat mengobati dari COVID-19 itu tadi. Jadi kita harus pandai mendapatkan info yang jelas terkait dengan tadi yang beredar di masyarakat ya. Jadi prosesnya seperti itu. Ketika kita sudah tahu bahwasanya si kayu putih ini mengandung eukaliptus tadi, nah setelah itu kita uji kadarnya. Nah, uji kadar ini menggunakan, pertama kita bisa menggunakan KLT atau alat KCKT untuk menguji berapa sih kadarnya dalam tumbuhan yang sampel yang kita teliti tadi. Nah, dari situlah kita baru bisa membuktikan, oh ternyata
di dalam kayu putih ini memang benar-benar mengandung senyawa eukaliptus. Nah, setelah itu apalagi prosesnya? Setelah itu prosesnya kita diujikan di hewan ya, hewan percobaan untuk membuktikan efeknya apakah benar atau tidak bisa mengobati ya, bisa mengobati efeknya sebagai apa tuh? Nah, nanti macam-macam. Apakah hanya sebagai antiseptik, apakah hanya sebagai anti-inflamasi atau sebagai anti COVID malahan. Nah, ini kita buktikan dulu. Jadi kata-katanya juga harus benar. Jadi nggak sembarangan eukaliptus sebagai anti COVID. Nah, ini juga kata-kata seperti itu juga harus dipertanggungjawabkan karena belum tentu kebenarannya. Karena siapa tahu itu hanya sebagai antibakteri ataupun bukan sebagai antivirus, tapi hanya sebagai antiseptik dan sebagainya ya. Jadi setelah itu kita ujikan hewan. Ini ada gambarnya nih. Nah, di sini gambarnya adalah mencit atau tikus ya. Kenapa dipilih hewan mencit atau tikus? Karena mencit atau tikus ini organnya, struktur organnya tuh hampir mirip dengan organ manusia, sehingga nanti ketika obat yang dipakai oleh manusia, ketika diujikan ke si mencit ini, nanti kemungkinan besar akan reaksinya sama, perjalanan obat dalam tubuhnya. Nah, sebenarnya struktur organ yang ada di hewan itu tidak hanya mencit, tetapi juga ada hewan-hewan lain, bisa seperti kera ataupun kambing dan lain sebagainya. Tetapi dipilih hewan mencit karena lebih simpel dan lebih praktis dan bisa diperlakukan secara gampang daripada hewan yang lainnya ya. Nah, setelah dilakukan uji coba di mencit ini, kemana lagi? Nah, prosesnya setelah itu, setelah berhasil, misalkan sebagai antiseptik atau anti yang lain, antibakteri atau antivirus yang lain berhasil diujikan di mencit ini, maka lari lagi pengujiannya ke manusia ya, ke manusia. Jadi nanti disetujui dulu sama siapa? Sama Badan POM, sama Kemenkes dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah itu di manusia itu tidak gampang juga. Di situ ada dipilih manusianya, ada kriteria namanya kriteria inklusi, eksklusi dan lain sebagainya. Harus bagaimana? Yang BB-nya berapa, yang tingginya berapa, yang badan idealnya berapa, yang usianya berapa, yang laki-laki atau perempuan. Nah, dan itu harus dipilih secara jelas dan benar, dan itu pun jumlahnya 100 sampai 300 pasien yang bisa kita uji. Dan itu harus continue selama beberapa bulan untuk melihat apakah efeknya tersebut bisa sebagai anti bakteri dan lain sebagainya tadi. Setelah pengujian itu berhasil, sukses, nah baru kemudian ke langkah selanjutnya. Ternyata nggak langsung bisa diedarkan obat itu ya. Ke langkah selanjutnya diujikan lagi ke pasien yang berada di rumah sakit biasanya. Nanti ada namanya obat dalam masa pengujian. Nanti kalau kita belajar obat di rumah sakit, nanti ada lagi golongannya ya. Nanti ada namanya golongan obat dalam masa pengujian. Itu harus dipantau secara terus-menerus setiap hari, setiap kali pemakaian, dan harus dilaporkan kepada Badan POM dan juga FDA ya dalam hal ini. Kemudian nanti setelah beberapa bulan atau beberapa tahun masa pengujian itu selesai dilakukan, ternyata berhasil, sukses gitu kan. Nah, baru kemudian data-datanya tersebut dirangkum, dan itu membutuhkan pasien antara 3.000 sampai 10.000 pasien, dan itu merupakan pekerjaan yang tidak gampang karena satu pasien, misalkan nih, satu pasien menjadi probandos selama 2 bulan, ternyata pas naik bulan ketiga pasiennya sakit atau pasiennya keluar kemana atau punya halangan lain. Nah, itu berarti nggak bisa, harus diganti dan pasien baru lagi, sedangkan bulannya sudah berjalan. Nah, ini makanya agak ribet, agak susah ya, bukan segampang itu mengumumkan menemukan obat anti COVID. Nah, itu kita harus benar-benar mencari literatur yang benar ya untuk masalah ini. Kemudian setelah dikumpulkan data-datanya, didapatkan hasil proses penelitian tersebut di pasien-pasien tadi, baru nanti diregistrasikan di FDA, Food Drug, yang ada di bawah WHO ya. Jadi nanti ini dalam Perserikatan Dunia. Jadi sudah ditangani oleh Perserikatan Dunia dan FDA yang akan melihat, akan menguji, yang akan mengolah data tersebut apakah obat ini bisa beredar atau tidak. Nah, setelah obat itu beredar, mendapatkan izin edar dan bisa dikonsumsi di masyarakat,
itu tidak serta-merta dibiarkan saja, itu pun tetap mengalami namanya pengawasan yang sangat ketat. Jadi setiap pasien yang menggunakan obat itu nantinya harus dilaporkan efek sampingnya, efek yang ditimbulkan oleh seorang apoteker ya. Nah, efek samping itu dilaporkan seorang apoteker guna untuk mengawasi apakah obat itu akan bisa terus beredar atau jangan-jangan setelah 10 tahun beredar, baru 10 tahun kemudian baru kelihatan efek samping obat tersebut. Baru kelihatan bahwasannya obat ini tidak bagus karena tidak layak edar karena setelah 10 tahun penggunaan si pasien bisa mengalami gejala-gejala lain yang dapat merugikan daripada manfaat yang diberikan tadi. Nah, makanya obat-obat itu semuanya dalam bentuk pengawasan yang sangat ketat ya. Makanya kita sebagai konsumen yang akan menggunakan obat tadi, kita harus pandai dalam memilih obat itu ya. Jadi kesimpulannya kita harus tanya obat, tanya pada ahlinya. Siapa ahlinya? Apoteker ya. Nah, next. Nah, di slide ini kita diperlihatkan kita sebagai generasi milenial yang saat ini sangat tidak gaptek untuk menggunakan teknologi secara online ya. Dan kita juga harus cerdas ya, harus mengetahui, dan cara untuk mengetahui hal-hal seperti ini ya dengan cara mengikuti seminar-seminar seperti ini, dengan cara membaca buku, dengan cara membaca jurnal-jurnal atau artikel. Nanti kita bahas lagi di slide selanjutnya ya. Apa itu Dagusibu? Dagusibu kepanjangan dari dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar ya. Bagaimana cara mendapatkan obat? Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi sekarang kan sudah banyak tuh obat-obat yang dijual secara online. Jadi obat itu ranahnya apoteker ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan obat itu harus dengan sepengetahuan apoteker. Jadi apoteker harus mengetahui dengan obat yang digunakan atau keluar yang akan digunakan oleh masyarakat. Dan masyarakat pun harus pintar mulai sekarang. Jangan sampai mendapatkan obat dari orang yang bukan ahlinya. Sehingga nanti bisa menimbulkan efek-efek lain yang dapat bisa saja merugikan diri sendiri. Baiklah, kita mulai lagi ya penjelasannya. Yang lain dimutkan dulu, minta tolong yang lain dimutkan dulu ya. Nah, kita lanjutkan lagi penjelasan tentang Dagusibu. Jadi Dagusibu itu dapatkan obat. Apa tadi intinya, kesimpulannya? Kesimpulannya kita harus mendapatkan obat dari seorang yang ahlinya, yaitu seorang apoteker dalam hal ini, karena itu wilayahnya apoteker. Jadi nanti kita harus pintar-pintar, harus tanya dulu ke apotek, tanya dulu ke warung, tanya dulu ke toko, ada apotekernya enggak? Nah, kalau di warung nggak tahu ada apotekernya atau enggak, kecuali anaknya ibu warungnya seorang apoteker kan. Nah, jadi kita harus tanya dulu, Bu, ada apotekernya enggak? Saya mau konsultasi, mau beli obat ini gitu kan. Nah, seperti itu ya. Itu cara cermat kita, langkah kita agar kita terhindar dari efek samping obat yang dapat merugikan kita. Itu yang pertama. Dan ketika kita membeli obat itu secara online, nah bagaimana caranya? Nah, itu nanti akan dibahas ke slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, GU itu gunakan obat dengan cara yang benar. Nah, bagaimana cara menggunakan obat? Nah, untuk menggunakan obat ini, nanti kan ada obat yang namanya obat injeksi, obat tablet, obat dalam bentuk lain yang digunakan dengan cara lain. Nah, untuk menentukan cara penggunaannya, ini adalah wilayahnya si dokter ya. Jadi si dokter ini menentukan cara penggunaan obat untuk si pasien atau si konsumsi obat tadi. Setelah itu, untuk menjelaskan ke pasien atau ke konsumen obatnya, baru itu wilayahnya si apoteker. Jadi ketika kita menggunakan obat tidak asal menggunakan saja. Misalkan kita menggunakan obat ini, tahunya dari siapa? Dari si Anu, dari si A, dari si B. Nah, tidak bisa, harus jelas. Yang menyarankan menggunakan obat ini atau menggunakan obat ini adalah seorang dokter ya, tidak boleh melalui orang-orang lain ya. Kemudian simpan. Nah, simpan obat ini wilayahnya si apoteker. Gimana cara menyimpan obat? Nah, biasanya obat-obat itu di brosurnya sudah ada keterangannya, disimpan dalam suhu 20, 25 ataupun 30 tergantung dari jenis obat yang harus kita simpan. Nah, untuk obat-obat itu biasanya kita simpan kalau sirup dalam bentuk sirup itu biasanya dalam suhu sekitar 20 sampai 25. Kalau dalam bentuk tablet itu bisa sampai suhu 30 derajat Celcius. Nah, ini nanti kalau kita bingung
cara menyimpan obat. Nah, obatnya dalam bentuk racikan. Gimana caranya? Nah, kalau kita bingung, maka kita tidak usah risau. Kita langsung tanyakan pada apoteker. Ya, jangan malu-malu untuk bertanya. Karena kita selalu standby, kita selalu bisa melayani untuk bertanya masalah tentang obat. Saya dulu waktu penelitian tentang obat, penyimpanan, stabilitas, uji stabilitas penyimpanan obat, itu nanti didapatkan. Kenapa sih kita nggak boleh menyimpan obat sembarangan? Karena nanti bisa jadi kalau suhunya itu terlalu tinggi, itu bisa jadi teroksidasi. Karena kalau sudah teroksidasi, itu efeknya tidak akan bisa untuk menyembuhkan penyakit kita. Kenapa? Karena efeknya bisa berkurang. Itu namanya nanti ada namanya uji stabilitas, uji untuk melihat kadar si obat tersebut. Saya dulu pernah melakukan penelitian selama 3 bulan, selama 6 bulan, obat yang disimpan tidak sesuai suhunya, itu dapat menyebabkan obat tersebut menjadi rusak. Rusak itu ditandai dengan organoleptik. Organoleptik itu bisa ditandai dengan bau, rasa, bentuk, dan warna. Ketika baunya sudah berubah, rasanya sudah berubah, warnanya sudah berubah, dan bentuknya sudah berubah, maka obat itu meskipun belum expired, maka obat itu sudah dinyatakan sebagai obat yang rusak. Itu biasanya terjadi ketika kita salah dalam menyimpan obat tersebut, ya. Atau misalkan obatnya disimpan dalam suhu terlalu dingin. Nah, itu bisa jadi nanti akan terjadi cemaran mikroba. Jadi mikroba itu sangat suka dengan sesuatu yang lembab dan dingin. Padahal obat itu bisa stabil di suhu 20 derajat Celcius, tetapi disimpan di suhu 15 derajat Celcius. Nah, nanti akan gampang mikroba akan hinggap di situ. Nah, kalau kita minum obat yang tujuannya untuk mengobati suatu penyakit, ternyata di obat tersebut sudah ada mikrobanya yang membahayakan bagi kita. Nah, kita bukannya sembuh, malah tambah sakit. Nah, inilah biasanya orang banyak yang mengadu, yang komplain, ya. Kok saya minum obat ini bukan tambah sembuh, malah tambah sakit. Nah, bisa jadi dari cara penyimpanannya tadi kurang benar dan kurang tepat, ya. Kemudian terakhir, ya, buang. Nah, kita harus membuang obat dengan cara yang benar. Gimana caranya yang benar? Obat itu biasanya kalau dalam bentuk sirup, itu sirupnya airnya harus ditumpahkan, ya. Kita gali lubang dulu di tanah, kemudian sirupnya ditumpahkan ke tanah, baru kita uruk. Nah, botolnya harus kita pecahin. Kalau dalam bentuk tablet atau sediaan padat, itu bisa kita nanti hancurkan dulu obatnya, ya. Kita tumbuk bisa kita bakar, ataupun kita bisa kita gali di tanah tersebut, kita uruk, ya. Seperti itu cara untuk untuk membuang obat. Kalau di apotek ataupun di klinik ataupun di toko obat itu namanya ada izin namanya STPL. Nah, STPL itu adalah standar cara pembuangan obat agar tidak membahayakan atau mencemarkan tetangga ataupun masyarakat lain. Kenapa harus dibuang seperti itu? Nah, itu ada tujuannya juga. Tujuan tersebut tidak ada lain agar menghindari orang lain nanti memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka. Masih ingat kan kasus yang vaksin yang viral itu, yang vaksin palsu yang dijual dengan harga murah? Nah, itu kan seperti itu. Jadi dia mengambil vaksin yang sudah digunakan di limbah-limbah rumah sakit, kemudian diambil dan diolah lagi, kemudian dibuatlah obat dalam sediaan palsu. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita menghindari dari penggunaan obat untuk kepentingan orang lain. Next-nya gimana? Next. Nah, di slide ini kita diperlihatkan jenis-jenis obat. Nah, tadi kan saya sudah menyampaikan ada jamu, ada obat herba standar, ada fitofarmaka, ada obat. Nah, obatnya ada penggolongannya lagi. Nah, inilah penggolongan dari obat tersebut, ya. Jadi obat itu nanti ada logo-logonya, adik-adik. Jadi kalau adik-adik mendapatkan obat, itu nanti kita lihat logonya. Ada logo seperti ini, itu jamu, ya. Nih, kelihatan, ya. Nah, ini yang ada daun-daunnya ini jamu. Yang ini herbal, yang ini fitofarmaka, yang ini adalah obat bebas, logo hijau, logo biru adalah obat bebas terbatas. Jadi obat-obat ini adalah obat-obat yang bisa kita konsumsi tanpa resep dokter, ya. Jadi kalau kita mendapatkan obat ini tidak apa-apa kita konsumsi. Tapi kalau kita sakit, ya, kalau kita tidak sakit jangan minum obat, nanti kita kelebihan dosis malah kita sakit, ya. Jadi kenapa obat ini bisa dikonsumsi tanpa resep dokter? Karena obat ini sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketika kita sakit, mohon maaf Pak Bawateri, itu tidak masalah. Waktunya Pak. Misalkan kita, Mohon maaf Pak, waktunya Pak.
Oh ya, misalkan kita habis main bola, terus kita jatuh, kita keselio, nah kita minum obat paracetamol misalkan. Nah itu nanti meskipun paracetamol itu tidak diindikasikan untuk sakit keselio, tapi paracetamol aman untuk dikonsumsi sehingga bisa diminum tanpa resep dokter. Sedangkan obat yang harus dengan resep dokter adalah obat keras yang berlogo merah dan obat narkotika dan golongannya, psikotropika dan prekursor dan sebagainya. Jadi kalau adik-adik menemukan obat ini, misalkan obat ini tuh misalkan Lerzin. Lerzin itu kan nanti logonya merah ya. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi tanpa harus arahan dari dokter. Next. Nah, obat-obat ini bisa kita dapatkan di mana? Obat-obat ini bisa kita dapatkan di toko obat, di apotik, ataupun di rumah sakit, ataupun di klinik yang sudah ada izin untuk melayani kefarmasiannya, yang sudah ada izin apotekernya di situ. Jadi kalau misalkan kita beli obat di tempat yang tidak ada izin beredarnya obat atau tidak ada apotekernya, izin apotekernya itu tidak boleh ya. Karena obat itu sekarang udah banyak sebenarnya di mana-mana. Makanya kita harus cermat itu, tanyakan di mana apotekernya. Nah, itu ya intinya seperti itu. Terus bagaimana jika beli obat di market atau di place umum atau di media sosial? Nah, caranya seperti ini. Obat itu kan kita belum mengetahui ya obatnya seperti apa. Kalau kita sudah mengetahui obatnya itu di tangan kita, kita bisa cek namanya ada izin edarnya, ada masa kadaluarsanya, ada namanya cek 4, cek kemasan, cek label, cek edar, cek kadaluarsa. Itu gampang kita ngeceknya. Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah mengeluarkan aplikasi untuk mengecek obat-obat ini. Jadi kita tinggal unduh aplikasinya untuk mengecek, nanti akan muncul izin edarnya, distribusinya, kadaluarsanya dan sebagainya. Nah, kalau kita obatnya belum sampai kepada kita di tangan kita, bagaimana caranya? Nah, kita beli online kan. Nah, pertama langkah kita bisa chat ke penjualnya, ada apotekernya enggak gitu. Kalau misalnya ada apotekernya yang melayani kita, nah bisa dipastikan itu kita beli. Yang kedua, kita harus memastikan apakah si toko online itu menjual apa aja. Misalkan kalau yang bagus itu dia fokus hanya menjual obat-obatan, tertera di situ apotik A, apotik B. Dia hanya menjual obat-obatan dan alat kesehatan. Tapi kalau misalkan dia menjual baju, menjual sarung, menjual kulkas, menjual semuanya barang dijual termasuk menjual obat-obatan. Nah, itu berarti sudah ciri-ciri toko yang kurang sesuai untuk kita beli obatnya di situ ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, caranya adalah kita harus memasukkan kata kunci yang lengkap dan sesuai. Misal kita akan membeli Paramol obatnya. Kita ketik Paramol gitu ya. Nanti akan keluar. Nah, yang keluar tulisan Paramol itulah yang kemungkinan adalah obat yang toko online yang sudah dapat izin dari Bepom untuk mengedarkan obat-obatan. Akan tetapi ketika yang muncul itu misalkan Pa, bintang-bintang, Ra, bintang-bintang, Mol. Nah, biasanya yang kata-kata unik seperti ini, kata-kata yang diedit-edit seperti ini, itu biasanya adalah toko yang tidak benar. Kenapa? Karena pencarian dari kata-kata itu dapat menyulitkan si platformnya untuk mengoreksi dari toko yang menjual barang tersebut, mempersulit si platform ini ya. Jadi itulah ciri-ciri dari mendapatkan obat secara online yang benar ya. Jadi mulai besok kalau masih ragu mana sih toko yang bagus, tidak bisa kita beli, kita masih bingung, maka kembali lagi tanyakan pada apoteker ya. Kemudian selanjutnya, nah tanya 5O. Tanya 5O itu apa? 1. Obat ini apa nama dan kandungannya? Nah, biasanya obat-obat itu, Dek, kalau zat kimia obat itu nanti ada namanya merek-mereknya. Merek-mereknya banyak ya. Misalkan seperti dexamethasone. Dexamethasone itu ada namanya Dextab, ada Maxtone, ada Declosan. Nah, itu nanti kita harus tanya ini kandungannya apa ketika diberikan. Nah, sesuai enggak dengan yang kita butuhkan. Jangan-jangan nanti kita butuhnya dexamethasone tapi dikasihnya prednison ya. Jadi tujuan dari terapi kita tidak sesuai dengan sasaran. Kemudian yang kedua yaitu obat ini apa sih khasiatnya? Nah, kita harus tanya. Ketika kita tanya seperti itu, kemudian orang yang kita tanya itu bisa menjawab, maka bisa dipastikan dia adalah orang yang benar-benar ahli dalam bidang obat ya. Tapi kalau yang kita tanya itu orangnya ketika ditanya apa sih khasiatnya, itu tuh obat pusing, obat pegelinu, obat sakit pinggang dan sebagainya. Tidak menggunakan kata-kata medis dalam menjawab. Nah, itu bisa diindikasikan bahwasanya orang tersebut
kurang ahli dalam bidang obat-obatan, maka kita harus perlu waspada. Misalkan ini tuh obat paracetamol untuk antipiretik. Nah, khasiatnya untuk menurunkan gejala panas gitu kan. Nah, ini benar penjelasannya, tapi kalau ini paracetamol biasanya untuk pening gitu tuh. Nah, itu berarti kita harus hati-hati ya. Cara penjelasannya saja sudah meragukan. Kemudian yang ketiga, obat ini berapa sih dosisnya? Nah, ini dosis penting. Dosis ini adalah wilayahnya dokter. Jadi dokter yang harus menentukan. Jadi si apoteker ini ketika menjalankan tugas, dia bekerja sama dengan seorang dokter dulu. Dia nggak sembarangan ngasih obat, apalagi obat-obat tadi yang obat keras ya. Misalkan contoh seperti dexamethasone, dosisnya berapa yang sesuai untuk usia berat badan sekian. Ya, jadi nggak sembarangan ngasih obat begitu saja ya, harus disesuaikan dengan usia dan lain sebagainya, faktor umur dan komplikasi penyakit yang dialami oleh si konsumen nanti. Kemudian yang keempat, obat ini bagaimana cara menggunakannya. Nah, cara menggunakannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut kepada si apoteker atas himbauan atau perintah dari seorang dokter untuk menyatakan obat ini harus digunakan secara injeksi intravena atau intramuskular atau langsung oral dan lain sebagainya ya, karena obat-obat itu bentuknya sedianya macam-macam, ada yang salep, ada yang krim, ada yang setengah padat, ada yang cair, ada sirup, ada emulsi, ada suspensi, ada liquid. Nah, itu nanti tergantung kita tujuannya bagaimana ya. Kemudian yang kelima ini kita obat itu apa sih efek sampingnya? Nah, ini yang paling penting ya. Jadi setiap obat itu kalau kita menggunakannya tidak sesuai maka akan menimbulkan efek samping yang kemungkinan dapat merugikan bagi kita. Nah, untuk mengurangi kerugian ini maka kita harus mendapatkan obat dari seorang ahlinya yaitu apoteker atau diskusi dari seorang dokter. Jadi kita tidak boleh mendapatkan obat sembarangan ya. Kemudian selanjutnya simpan ya. Jadi judulnya di sini di slide ini adalah simpan obat sesuai dengan petunjuknya tertera pada kemasan. Ini tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Next. Boleh? Next lagi ya. Nah, kemudian buang. Tadi sudah dijelaskan. Next. Ini gambarnya kira-kira seperti itu. Nah, ini tampilan selanjutnya kita akan menjelaskan masalah kita harus pintar sebagai generasi milenial dalam menanggapi sebuah informasi yang datang kepada kita. Jadi misalkan ada iklan, obat ini dapat memutihkan, dapat menggemukkan dengan seketika. Dalam waktu 2 bulan sudah bisa putih, kinclong, dan lain sebagainya. Nah, biasanya remaja-remaja putri ini sangat gampang sekali tertarik dengan isu-isu yang seperti ini. Ketika ada iklan seperti itu langsung pengen beli. Nah ini harus diwaspadai. Biasanya krim-krim yang mengandung zat pemutih itu biasanya yang digunakan adalah senyawa hidroquinon. Sedangkan hidroquinon itu menurut FDA yang disetujui kadarnya hanya 0,5% sampai 2%. Lebih dari itu dapat membahayakan. Nah, makanya ketika kita menggunakan produk dari tempat yang benar seperti apotek atau toko obat dan sebagainya, maka itu sudah aman kita gunakan. Tapi kalau kita mendapatkannya dari iklan-iklan yang tidak jelas, dapatnya dari mana sehingga kandungan hidroquinonnya kemungkinan bisa tinggi melebihi batas yang dapat ditoleransi, maka itu dapat membahayakan kita. Bisa menjadi pemicu timbulnya sakit kanker untuk kita dan penyakit-penyakit lain yang sangat membahayakan daripada manfaat yang ingin kita dapatkan sebenarnya ya. Jadi untuk remaja putri hati-hati ya. Kemudian untuk remaja putra misalkan ada yang badannya kurus pengen gemuk. Nah, minum obat penggemuk badan 2 minggu langsung nambah 5 kilo misalkan. Nah, ini juga harus hati-hati karena biasanya obat-obat penggemuk badan itu mengandung senyawa namanya dexamethasone. Dexamethasone itu logonya merah. Logo merah harus sesuai dengan penggunaannya, sesuai dengan petunjuk dokter. Kenapa? Karena dexamethasone itu biasanya kalau dicampurkan dalam obat penggemuk badan itu harus kita konsumsi terus setiap hari. Kalau kita tidak konsumsi, itu nanti nafsu makan kita berkurang. Jadi kita tidak bisa jadi gemuk. Nah, logikanya seperti itu. Sedangkan dexamethasone itu kalau kita mengkonsumsi terus-menerus, nanti akan timbul namanya penyakit sindrom nefrotik. Nah, sindrom nefrotik ini sangat bahaya sekali untuk kita. Nah, jadi nanti bahayanya lebih besar daripada yang kita inginkan di awal. Makanya kita harus hati-hati ya. Nah, dexamethasone ini maksimal penggunaannya hanya 14 hari. Jadi nggak boleh sampai 14 hari kecuali dalam petunjuk dokter. Nah, untuk itu kita harus pintar-pintar. Jangan sampai tertipu-tipu dengan isu hoax
yang beredar di masyarakat sehingga kita menggunakan obat yang salah ya. Jadi untuk kedepannya kita ingat obat maka ingat apoteker ya. Kemudian mengenal sumber informasi. Nah, jadi sumber informasi itu adik-adik saya jelaskan di sini. Informasi yang paling akurat itu adalah sumber informasi yang didapatkan dari jurnal. Lebih bagus itu jurnalnya jurnal internasional ya. Kalau jurnal internasional itu sudah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang sudah diresmikan, yang sudah diizinkan oleh Kemenristek Dikti. Jurnal ilmiah, bias contohnya seperti Distor, seperti Springer, seperti Wiley. Nah, itu jurnal-jurnal seperti itu yang harus kita baca. Kita dapat informasi dari jurnal itu baru akurat datanya. Kemudian jurnal apa lagi? Kemudian jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian yang berkaitan sama kesehatan. Misalkan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Balai POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu biasanya mengeluarkan artikel-artikel atau jurnal-jurnal ilmiah yang bisa kita baca dan insya Allah itu akan akurat datanya ya. Kemudian yang terakhir kita bisa mendapatkan dari buku-buku. Tapi kalau buku-buku ini saya lebih respect-nya kurang ya, karena kenapa? Karena setiap orang bisa mengarang buku, kemudian buku tersebut bisa dipublikasikan secara gampang. Kita harus pintar-pintar mengenal siapa pengarangnya, kompetensinya pas nggak dengan apa yang dia omongkan dengan buku yang dia tulis. Kalau dia kompetensinya tidak sesuai, maka jangan dibaca. Kemudian sumber-sumbernya juga harus pas ya, karena nanti sumber-sumbernya bisa jadi tidak sesuai atau kurang valid ya dengan yang dicantumkan. Nah, next. Jangan buru-buru share, pastikan sumbernya asli, informasi obatnya juga benar, berasal dari orang yang benar. Kalau kita ragu-ragu, maka langsung tanya pada apoteker ya. Itu tipsnya untuk menghindari isu hoax yang beredar di masyarakat. Jadi kesimpulannya pada webinar kali ini, maka tidak lain adalah hanya satu kata. Ingat obat, ingat apoteker. Jangan malu-malu untuk bertanya kepada apoteker ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik siswa sekalian, jika ada pertanyaan boleh dipersiapkan dari sekarang atau via chat bisa dengan menyebutkan nama dan asal sekolah. Baiklah, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu pemutaran video kompetensi edukasi pada Hari Apoteker Sedunia kemarin pada tanggal 25 September 2020. Pada panitia, kami persilakan. Pada adik-adik, silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chatting atau bisa juga angkat tangan. Ini di chat udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dia dulu baru diskusi dulu. Tapi dia juga pertanyaan. Pertanyaan. Lindungi nih. Ada. Tadi kita sebagai apa kan, Bang? Aduh, kubus ganti ini tuh. Di Covid gue. Aduh, lupa kali gue jadi tuh. Jam bangke sing gawat ya. Covid itu nak ada obatnya nawang. Bingung nih radio ini. Terbukti mengobati virus COVID-19. Mengobati Covid Telah banyak menyembuhkan pasien COVID-19. banyak pasien sembuh. Aman dan terpercaya. Oh, aman ya. Jaya.
Ini di Google ada obat COVID nih. Apa ada nih? Lindamisin. Kita beli online ini. Nah, catat mang obatnya mang. Mbak, maju mbak. Nih ada obat anti corona nih. Gue belian di internet mbak. Sebenarnya ya obat apa tuh ya? Sebenarnya mbak. Obat anti corona nih online sama ini. Obatnya Oke, caranya minum ya. minum gen. Diiklanin 2 kali orang ini minum sekali. Itu mau diiklanin. Mana? Kok nyoba kalau nih mas? Yan, Lagi mbak. aduh Yan, ulang lain mau Yan, masak sakit, sirah sakit, aduh, kena COVID ya nih mau Yan, kan nih mau Yan. Itu ada untuk COVID mbak. Pasang sudah punya kan. Nah jadi kalau ini kaputik ada ubah sampai tensi. Ini namanya tension booking menaik itu muka demo lembiangan. Dan. Om Swastiastu, selamat siang. Saya Apoteker Aris. Ada yang bisa dibantu Bapak Ibu? Yang Mbak Apoteker, ini kakak saya sakit dan pusing-pusing. Sudah berapa lama Ibu gejalanya? Sudah 2 hari Bu. Kalau boleh saya tahu, sebelumnya Ibu ada mengkonsumsi makanan atau obat atau yang lainnya mungkin Bu belakangan ini? Cuman minum obat COVID saja. Obat COVID? Ini Bu, buat jaga-jaga biar kakak saya jualan di pasar nggak kena COVID. Bapak Ibu, obat yang Bapak Ibu bawa ini termasuk ke dalam golongan obat keras. Saat Bapak Ibu mendapatkan obat, tolong diperhatikan. Apabila ada tanda merah dan tulisannya, berarti obat ini harus didapatkan dengan dokter dan anjuran pun harus sesuai dengan anjuran dari dokter. Mengapa kita harus menghindari membeli obat dari sarana online? Karena Bapak Ibu jadinya tidak mendapatkan informasi yang lengkap, tepat, dan benar. Apalagi di masa ini, sangat banyak informasi yang beredar di media massa maupun media online. Bapak Ibu harus bisa memilah informasi-informasi tersebut. Apabila Bapak Ibu ingin mengetahui informasi tersebut, ini Apoteker Aris. Screenshotnya. Ada juga obat tradisional bahan kimia obat dan sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi, saat Bapak membeli obat, jangan lupa obat yang diminum dihentikan saja. Apabila sampai besok juga belum selesai gejalanya, silakan Ibu dan Bapak pergi ke dokter saja untuk mendapat anjuran ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan telitilah dalam penggunaan informasi obat. Ingatkan, apoteker masker, apoteker siap melayani masyarakat. Baiklah, dengan berakhirnya video edukasi tadi, kita akan buka sesi diskusi, di mana sesi diskusi ini para adik-adik siswa mempersiapkan pertanyaan dan akan dijawab oleh Bapak Pemateri, Bapak Ikhwan. Jadi, kita sudah merangkum beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh adik-adik
siswa-siswi SMA. Yang pertama itu pertanyaan dari Nafila Ramadanti dari SMA Negeri 2 Sekayu. Dia bertanya nih Pak, apa perbedaan apotek dan toko obat? Yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua ini dari Dewi, dari Surakarta, Jawa Tengah. Wah, jauh ya. Nah, ini pertanyaannya, apa yang membedakan obat yang didapat dari dokter dan obat yang didapat dari apotek? Karena ada beberapa orang katanya suka mengeluh jika berobat ke dokter, yang terkadang obatnya mahal dan tidak sama di apotek. Nah, padahal bentuk dan labelnya juga sama. Mohon sarannya Pak, katanya. Nah, jadi Halo, sudah ya Bu ya? Baiklah, jadi tadi sudah masuk 2 pertanyaan. Yang pertama dari adik Nafila dari SMA 2 Sekayu. Pertanyaannya yaitu apa beda apotek sama toko obat. Nah, perbedaan apotek dan toko obat yang paling jelas adalah kalau apotek dari segi perizinan itu yang izin harus ada surat izin apoteker. Tapi kalau toko obat itu izinnya bisa dari tenaga teknis kefarmasian, misal dari D3 farmasi ataupun dari S1 farmasi, itu dari segi perizinan. Dan dari segi obat-obatan yang bisa diedarkan, itu yang pertama, itu kalau apotek itu bisa mengedarkan segala jenis obat ya, mulai dari obat jamu, obat herbal, obat farmaka, obat bebas, obat logo biru, logo hijau, logo merah, dan narkotik psikotropika kalau dia sudah registrasi SIPNAP ke Kementerian Kesehatan. Tapi kalau toko obat, obat-obat yang diedarkan ataupun yang dijual belikan adalah obat-obat terbatas. Tidak boleh dia golongan narkotik dan obat keras, tapi hanya boleh jamu, logo hijau, logo biru. Hanya sebatas itu, ya. Hanya sebatas obat-obat yang tidak perlu dengan resep dokter. Dan tambahan lagi untuk toko obat itu hanya boleh menjual belikan obat, tidak boleh meracik ya, tidak boleh meracik obat dan tidak boleh menerima resep dari dokter. Itu bedanya di situ ya Dek ya. Saya rasa cukup. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Adik Dewi Soekarsi ya. Adik Dewi ini dari SMA Surakarta. Pertanyaannya adalah perbedaan obat yang diresepkan dari dokter ketika kita berobat sama obat yang kita beli di apotek. Apa sih bedanya? Nah, sebenarnya sebenarnya seorang dokter itu kompetensinya wilayahnya adalah penyakit. Jadi dia kompetensinya mendiagnosa suatu penyakit, kemudian menentukan cara menggunakan obat dan pilihan obat yang akan digunakan oleh si pasien. Akan tetapi untuk menyerahkan obat tersebut kepada si pasien itu adalah wilayahnya si apoteker. Jadi di praktek dokter tersebut harus ada apotek atau hal sejenisnya yang izin yang bisa mengedarkan obat-obatan ya. Jadi sebenarnya obat-obat yang digunakan oleh dokter ya obat-obat yang ada di apotek, karena apotek itu adalah sarana untuk menyediakan obat-obat yang diresepkan dari dokter. Jadi ya benar kata Adik Dewi, kalau obat tersebut sebenarnya sama, label, kemasan dan lainnya sama, karena obat-obat itu hanya boleh dikeluarkan dari si apotek ya, dari apoteker ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita beli, tadi ada pertanyaan tambahan, kalau misalkan dari dokter kok mahal gitu kan, sedangkan kalau beli di apotek kok murah. Ya jelas kalau kita beli di apotek adalah obat-obat yang selain dari logo merah dan psikotropika tadi yang hanya boleh dibeli, tapi kalau 2 logo tadi tidak boleh kita beli. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan obat-obat tadi lebih murah itu karena apotek tidak memerlukan jasa seorang dokter untuk tambahan biayanya. Tapi kalau kita berobat dari seorang dokter, kita memerlukan jasa dokter yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kita harus membolehkan seorang dokter untuk meminta imbalan atau jasa kepada si pasien yang berkonsultasi. Nah, itu nanti akan ditambahkan kepada pembiayaan. Jadi nanti harga obat ditambah dengan harga jasa dari seorang dokter ketika kita berkonsultasi. Jadi itu tidak hanya pure biaya obat saja, tapi ada tambahan dari
jasa dari seorang dokter yang melakukan pelayanan konsultasi kepada si pasien ya. Jadi seperti itu, udah cukup jelas ya Dek ya. Ada pertanyaan yang lain lagi? Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Boleh silakan. Jadi bagaimana dengan Adek Dewi dan Nafila? Apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Bapak Iwan? Ya, sudah jelas. Nah, terima kasih. Jadi kesimpulannya tadi, sebelum kita membeli obat online, kita harus memperhatikan dulu, kita belinya itu di mana. Kita belinya itu di mana? Apakah marketplace-nya yang setelah resmi, atau kita via media sosial yang tidak tahu kita nih jelas apa tidak nih. Misalnya via Instagram, kita banyak kan di situ dijual obat-obat pemutih, pelangsing, dan segala macamnya kalau di Instagram. Jadi untuk menghindari peredaran obat lain itu, kita harus membeli obatnya itu dengan, kalau kita online nih, kita beli di APP yang tersedia di App Store atau websitenya yang secara resmi. Misal kita beli di Kimia Farma. Kimia Farma kan ada mobile-nya. Jadi kalau kita mau beli online, di situ sudah jelas dan jelas label obatnya, tanggal kadaluarsa obatnya. Jadi kita harus bijak menggunakan internet sekarang ini, karena kan banyak sekali peredaran obat. Jadi kita harus membelinya di tempat yang resmi karena sekarang kan jadi kita bisa membeli obatnya itu bisa via resmi, tapi dengan tempatnya juga yang resmi, APP mobile-nya yang resmi. Bagaimana adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, ada lagi Pak pertanyaan Bapak Iwan dari Siti Aminah dari SMA IT Nusantara. Dia bertanya, apakah obat warung ada tersedia di apotek juga? Karena biasanya katanya dia beli obatnya di warung. Bagaimana Pak Iwan tanggapannya Pak? Lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi tadi pertanyaan terakhir dari Adik Siti Aminah terkait dengan obat-obat yang ada di warung sama di toko lain selain apotek dan toko obat. Bagaimana tuh kok bisa menjual obat gitu kan? Nah, itu nanti peran apoteker juga untuk mengawasi obat-obat tersebut. Meskipun itu yang dijual adalah obat bebas, obat jamu ataupun lain sebagainya yang itu aman untuk dikonsumsi, tetapi masih ada peran seorang apoteker untuk mengawasi obat tersebut. Nah, apoteker siapa? Nah, apoteker yang berkarir atau bertugas di Balai POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nanti Badan Pengawas Obat dan Makanan akan rutin mengunjungi tempat-tempat yang dianggap perlu itu mengedarkan obat-obat tersebut. Apakah obat-obat tersebut diperoleh dari distributor yang benar, dibuktikan dengan faktur, nanti seperti itu ya. Jadi begitu ya adik-adik ya. Nah, ketika nanti ada suatu hal yang ganjal, misalkan kok ada obat ini nggak ada labelnya, nggak ada kadaluarsanya, nggak ada lain sebagainya informasi yang jelas. Nah, itu di situ kita peran masyarakat, peran kita adik-adik dari adik-adik sekalian dan masyarakat untuk membantu pemerintah, untuk membantu kita seorang apoteker untuk mengawasi obat tersebut. Misalkan kita menemukan suatu obat yang ganjal, menurut kita tidak sesuai dengan yang Mas Iwan bilang tadi, kan harus ada label, kemasan jelas, ada nama, harus ada kode registrasi, harus ada kadaluarsa. Nah, kalau kita tidak menemukan 5 hal tadi, maka bisa kita laporkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menindaklanjuti beredarnya obat-obat tersebut di masyarakat, sehingga nanti kita secara tidak langsung bisa membantu teman-teman kita yang lain, bisa membantu masyarakat yang lain dalam menggunakan obat yang baik dan benar. Jadi gitu ya adik-adik ya. Sudah jelas Adik Siti?
Sudah ya? Gimana, Dek Siti, sudah jelas? Baiklah, kita tutup diskusi ini. Tadi sudah ada. Ya, halo. Ya, gimana? Ayo. Baiklah, diskusi untuk hari ini webinar Apoteker Tamu dengan tema cermat menyikapi informasi dan peredaran obat online kita tutup. Saya rasa materinya cukup bagus. Jika ada yang ingin adik-adik ingin ditanyakan, nanti kita bisa langsung bertanya lagi nanti kepada Pak Irwan di lain kesempatan ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Baiklah, hari ini kita tutup. Alhamdulillah, alamin acara webinar Apoteker Guru Tamu di SMA SMK dengan tema cermat menyikapi informasi peredaran obat online telah kita laksanakan dengan cukup baik. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah bergabung, baik pihak sekolah, SMA Negeri 2 Sekayu, SMA IT, Nusantara Sungai Lilin, SMA Negeri 1, tadi banyak siswa-siswanya. Kepada adik-adik juga saya ucapkan terima kasih banyak, siswa-siswi. Kepada teman sejawat, apoteker, pengurus cabang Musi Banyuasin, kepada Ketua Apoteker Musi Banyuasin Bapak Dedi Tri Saputra, kepada Ibu APT Daerah Hanifdar, selaku penasehat Apoteker Musi Banyuasin, pada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Dengan demikian, webinar Apoteker Guru Tamu SMK SMA Sederajat kita resmi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.